Hai guys, balik lagi di Try This at Home. Dan seperti janji gue di video sebelumnya, kita akan menggunakan setengah dari crazy dough ini dan dibuat jadi braided Nutella loaf. Ini kalau versi Gemma, tapi kalau gue, karena gue ada something better than Nutella in my opinion of course, yaitu Biscoff. Jadi gue akan membuat Biscoff braided loaf. Kalian pasti tahu kan Biscoff itu apa? Kalau nggak tahu parah sih. Jadi Biscoff itu adalah spread yang kayak Nutella, tapi Nutella kan chocolate and hazelnut. Yang ini tuh dia kayak cookie, speculoos, like kayak cinnamony, tapi enak banget pokoknya guys. Bener enak banget, kan harus coba. Nah jadi kita langsung aja buat braided Biscoff loaf. Nah kalau kita lihat video ini tuh sebenarnya ini lumayan mirip sama cinnamon roll yang kemarin kita bikin, tapi dia pakai Biscoff. Kemarin juga kita pakai Biscoff, tapi ini kayak lebih full on Biscoff gitu. Dan bentuknya pun beda. Dan setiap gue liat bentuk roti yang kayak gini tuh gue selalu mikir kayak, wow, it's so cool, how the hell did they make that gitu kan. Itu kan kayak susah banget kan, tapi ternyata sebenarnya easy banget. Nah bahan-bahan yang dibutuhkan adalah setengah batch dari crazy dough yang kemarin kita udah buat. Kalau misalnya disimpan di kulkas, jangan lupa dikeluarin dulu sampai room temperature ya. Terus kemudian Biscoff spread, enak ini guys, sama sedikit evaporated milk untuk olesan, atau kalian bisa pakai egg wash juga. Egg wash itu kuning telur campur susu cair, itu cuma buat olesan di atas sebelum kita panggang supaya dia lebih glossy. Nah terus kemudian ada juga yang kita butuhkan adalah Biscoff crumbs. Jadi Biscoff cookie ini kita hancurin buat taburan di atasnya. Itu doang, that's all. Langsung aja kita bikin. Oke, pertama ini adalah teaser cara membuat crazy dough-nya. Kalau kalian mau cek yang lebih lengkapnya, silahkan klik di pojok kanan atas. Oke, gampang banget pokoknya bikin crazy dough ini, nggak pakai mesin sama sekali. Nah kalau misalnya udah, kita keluarin separuhnya yang udah kita simpan di kulkas, jangan lupa dijadiin room temperature. Terus kita tepungin yang banyak meja dan rolling pin, terus kita roll adonannya. Jadi selebar yang kalian bisa, kayak kurang lebih nih sama kayak bikin cinnamon roll kemarin. Bentuknya juga persegi panjang gitu kan, selebar yang kalian bisa. Terus kalau udah, kita tinggal spread aja Biscoff yang banyak guys, yang generous ya Biscoffnya, jangan pelit-pelit. Terus kalau kalian mau pakai Nutella ini juga bisa kok, yang penting spread apa aja yang kalian suka. Kalau gue suka banget sama Biscoff, jadi kita pakai Biscoff spread. Dan di sini gue trim pinggirnya supaya lebih rapi aja kotaknya, jadi kayak rectangle yang lebih rapi gitu, di trim. Terus kalau udah, mulai gulung dari sisi panjang, kayak bikin cinnamon roll. Nah di sini gulungnya dari sisi yang panjang seperti yang kalian di video. Ini yang gulungnya yang rapet, jadi mulainya kecil-kecil dulu aja, nggak apa-apa. Digulung yang rapet sampai ujung. Kalau udah ujung kan dia jadi satu log gitu. Nah ini kalau udah sampai ujung kayak gini, kita gulung-gulung dikit di counter, terus tarik-tarik dikit supaya agak panjang dikit aja, dan supaya bentuknya lebih homogeneous ujung ke ujung kayak gini. Kalau udah kayak gini, ambil pisau yang tajam, terus belah dua di sisi memanjang. Ini beda ya sama cinnamon roll. Kalau cinnamon roll kan kita potong kayak di sisi pendeknya 5 cm. Kalau ini kita potong memanjang sampai jadi kita punya 2,5 log gitu. Dan kalian bisa lihat kan ini garis-garis Biscoffnya, cakep banget guys. Nah ini kalau udah, kalian ambil satu terus disilangin kayak bikin silang, terus tinggal diselang-selingin doang. Kayak ini bahkan bukan kepang guys, ini kayak lebih gampang deh kepang, nih pelintir, kayak semacam roti pelintir guys. Gampang banget kan bikinnya. Nah terus kalau udah, tinggal diangkat pelan-pelan angkatnya, terus dimasukin ke loaf tin yang udah kalian kasih kertas roti, terus didiamkan lagi selama 1,5 jam. Jangan lupa panasin ovennya ke 190 derajat Celcius. Nah kalau udah 1,5 jam, dia bakal ngembang, lihat nih guys. Dia kayak plump dan lucu dan lebih kayak besar deh pokoknya guys. Kalau udah, ambil evaporated milk atau egg wash kalian, terus di brush di sisi yang nggak kena Biscoff, yang bagian putihnya ya, bagian adonannya. Di brush aja supaya nanti hasilnya tuh glossy. Terus ditaburin Biscoff crumbs. Kan nggak usah bikin crumbs ini terlalu fine ya, nggak apa-apa, agak-agak kasar, justru kayak lebih cakep gitu nanti di atasnya. Ditaburin aja. Kalau udah, kita masukin ke oven selama 20-25 menit.
Wanginya enak banget guys, satu rumah ini langsung wangi Biscoff beneran. Terus kalau udah matang jangan lupa didinginin di dalam loyang. Nah, cakep banget kan bentuknya, apalagi Biscoff crumbs di atasnya tuh cakep juga guys. Ini benar-benar kayak sebuah showstopper, bangga banget deh kue. Kalau udah dingin, keluarin dari loyang, dipil kertas rotinya pelan-pelan. Terus kalau udah, siap-siap motong dengan pisau tajam. Nah, kalau udah, ya, kalian bisa mengagumi hasil kerja keras kalian guys. Itu di dalamnya tuh kayak dia rotinya empuk, dan bisa dilihat swirls of Biscoff-nya di dalam rotinya, di dalam slice-nya. Ini kan makan gini aja tuh enak banget guys. Dan lebih enak kalau misalnya kalian spread Biscoff lagi di atasnya, enak banget. Kalian bisa makannya kayak roti tawar ya, tapi ini bukan roti tawar biasa karena ada rasa Biscoff-nya tentunya. Dan ini bisa dilihat cakep banget nih, kayak aku ngerekam ini tuh kayak nggak berhenti karena sekeren itu dan semembanggakan itu guys. Nah, itu lihat swirlsnya dalamnya, dan di setiap slice tuh pasti beda-beda model swirlsnya, karena ini kita pelintir hitungannya kan rotinya. Nah, ini aku potong lagi kayak nggak ada habisnya gitu, membanggakan roti ini beneran deh. Dan kayaknya cakep banget kan, dan teksturnya pun empuk, enak. Luarnya tuh garing tapi dalamnya tuh empuk banget. Ini rotinya bener-bener enak guys. Nah, segitu aja untuk serial Crazy Dough kali ini. Nah, di sini tuh yang udah gue simpulkan setelah membuat Crazy Dough ini dari awal, terus membuat cinnamon rolls-nya, dan kemudian Biscoff braided loaf ini adalah rotinya gampang banget guys, benar-benar gampang, dan hasilnya tuh seenak itu. Dan kayak nggak pakai mesin sama sekali, nggak capek sama sekali, benar-benar cuma kayak aduk pakai spatula terus diulangi dikit pakai tangan, it's done. Benar-benar seenak itu, dan rotinya tuh bisa bervariasi banget. Kayak yang kalian lihat di sini gue bikin cinnamon rolls dan loaf gitu kan, braided loaf. Tapi kan juga bisa bikin pizza pakai ini, terus kemudian bisa bikin non bread, bisa bikin banyak macam. Pokoknya kan bisa lihat di channelnya Bigger Bolder Baking. Ini benar-benar resep roti yang life changing dan enak banget pokoknya. Ini benar-benar try this at home approved, dan kalian bisa coba di rumah. Oke, see you later, dadah.